Yesus, Tuhan Allah namamu, kami puji dan asyurkan, isi dunia sujud di hadapanmu, ya Tuhan. Malah sorga menyembah Dikau hari semesta. Tuhan Yesus, tiap hari namamu kami puji dan muliakan, kini dan selalu terus sampai kesudahan zaman. Buat kami bertekun hingga hari datangmu. Shalom Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita memulai renungan di ibadah doa Sabtu pagi ini, mari kita berdoa minta pertolongan pada Tuhan. Tuhan yang baik, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu, berkat-berkat-Mu yang sudah kami nikmati sepanjang hari-hari yang telah kami lalui. Saat ini Tuhan, kami ingin merenungkan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan maksud hati-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu dapat kami terima dengan baik. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau menjaga keadaan kami, menjaga sarana dan prasarana yang kami pakai, sehingga firman-Mu bisa dapat kami terima dengan baik dan nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita buka Alkitab kita. Saya mengambil renungan pagi kali ini di surat Yakobus 1 ayat 1 sampai 8, satu perikop Bapak Ibu. Yakobus 1 ayat 1 sampai 8 saya bacakan. Salam dari Yakobus hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belah suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai sesuatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kurang hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberi kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Bapak Ibu yang kasih,
Rasul Yakobus yang menuliskan surat ini eh, bukan Yakobus muridnya Tuhan Yesus ya, bukan, tapi Yakobus adik dari Tuhan Yesus. Adik Tuhan Yesus. Jadi saudaranya Tuhan Yesus Yakobus ini. Dan setelah Tuhan Yesus mati, terus bangkit menampakkan diri kepada Yakobus, Yakobus mulai tergerak, akhirnya mengkabarkan Injil dan bergabung dengan murid-murid di dalam kisah para rasul. Nah, Bapak Ibu, saya yang menarik dari Yakobus ini, Yakobus mengatakan dalam salamnya, salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Walaupun dia saudaranya Tuhan Yesus, tapi dia memposisikan dirinya sebagai pelayan Tuhan Yesus, pelayan Allah, hamba. Bukan menganggap, ini kan saudaranya, tapi menganggap suatu kerendahan, merendahkan diri bahwa dia adalah hamba. Yang menarik Bapak Ibu, kita akan belajar dari surat Yakobus ini. Saya mendapat suatu gambaran begitu ya. Beberapa saat kemarin ada anak kecil TK gitu ya, yang sudah mulai mandiri, dia mulai mandi sendiri begitu ya. Suatu saat dia bangun kesiangan karena libur. Terus ibunya datangi, loh belum mandi, udah jam 9:10 gitu ya. Duh belum mandi, bau gitu kan. Mulutnya bau gitu kan. Mandi. Ntar kalau ada orang, itu masih ada beleknya. Terus dia buru-buru mandi, dan setelah itu dia segar, bercanda, dan seterusnya. Kejadian yang kedua sama seperti itu Bapak Ibu. Dia bangun kesiangan, terus lihat teman-temannya main, dia nyamperin ke situ. Dia mulai berbincang, temannya ngomong, sama seperti ibunya. Gitu ya. Belum mandi, jam segini, bau, mulutnya bau, itu beleknya, segala macam. Dia marah, emang kenapa, emang nggak boleh, gitu kan. Akhirnya beradu mulut lah mereka. Dua kejadian ini, kejadiannya sama. Tetapi cara menanggapinya anak ini, yang pertama, dia dengan senyum gitu ya. Terus dia balik, dia ke kamar mandi dan beres masalahnya. Tetapi yang kedua, dia nggak suka, dia marah, akhirnya nambah masalahnya. Dia bercekcok dengan temannya. Persis Bapak Ibu, kejadiannya seperti yang diungkapkan di ayat 2 di surat Yakobus. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Maksudnya Bapak Ibu sekalian, pencobaan, kekhawatiran datang, itu tergantung kita menanggapinya. Tergantung kita mengolah pikiran dan hati kita. Itu menjadi masalah atau tidak bagi kita. Kalau kita berperilaku seperti anak kecil di cerita yang pertama, maka pencobaan, kekhawatiran itu akan datang, kita terima dan mengalir, kita hadapi semuanya. Tetapi kalau kita menghadapinya seperti kejadian anak kecil di cerita yang kedua, dengan marah, dengan menggerutu, dengan akhirnya terjadi masalah buat kita. Pencobaan dan kekhawatiran itu. Jadi, pencobaan, kekhawatiran, ketakutan, ketidaktahuan, kalau kita membuat seperti yang dinasihatkan di kitab Yakobus, anggaplah suatu kebahagiaan pencobaan. Maka segala sesuatu kita terima dan kita jalani dengan sukacita. Jadi, pencobaan, kekhawatiran akan jadi masalah tergantung cara kita menanganinya, cara kita menanggapinya. Itu di ayat kedua. Saya lanjutkan ayat ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, jadi Bapak Ibu sekarang kita tahu bahwa masalah itu tergantung bagaimana kita merespon. Kalau kita meresponnya negatif, tentu itu kan menjadi masalah besar buat kita. Bangun pagi aja, kalau gitu itu kita anggap sebagai masalah, kita jadi aduh gimana gitu kan, berat.
Tapi kalau bangun pagi kita anggap mau bangun pagi mau senam-senam kecil, berjemur, seger. Ya udah menjadi enak. Nah, ya. Kita lanjut ke ayat yang ketiga Bapak Ibu. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ujian Bapak Ibu. Segala sesuatu yang berharga, yang bermutu diuji Bapak Ibu. Mau naik kelas diuji. Bapak Ibu mau membeli handphone, dilihat dulu. Bagus enggak nih layarnya? Baterainya kuat enggak? Berapa pixel itu foto dan segala macam. Kita mengujinya. Demikian juga pencobaan-pencobaan itu sebagai ujian iman kita. Yang diharapkan nanti akan menghasilkan ketekunan. Tekun berbeda dengan sabar Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kemarin tuh anak saya ada giliran vaksin, dia menunggu dipanggil, itu sabar dia, bukan tekun. Sabar, satu dipanggil gitu ya. Itu sabar dia menunggu. Tekun itu seperti kalau ada pemahat gitu ya, lagi mengukir dengan tekun ya. Dengan sabar dia melakukan sesuatu, mengukir patungnya atau pelukis gitu ya, menorehkan ini. Dengan sabar dia menorehkan. Nah, atau seorang pelari atau bersepeda gitu kan. Dengan tekun dia mencapai finish. Artinya kesabaran yang melakukan sesuatu, berusaha sesuatu, itulah tekun. Jadi tahan uji menghasilkan ketekunan. Jadi bukan sabar ya. Jadi sabar dengan melakukan sesuatu, tekun. Nah, itu ya ayat yang ketiga. Ayat yang keempat, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan apapun. Setelah tekun, setelah tadi mendapat pencobaan, kita anggap sebagai suatu kebahagiaan. Kita anggap ya. Jadi mempolakan di pikiran kita itu suatu kebahagiaan. Supaya nanti tidak jadi masalah. Jadi suatu kebahagiaan, setiap ada ujian, setiap ada pencobaan, itu adalah membuat iman kita menjadi mantap, menjadi orang yang tekun. Ya. Dan ayat seterusnya akhirnya menjadikan kita orang yang berhikmat. Gimana dong kalau saya orang itu gerusa-gerusu, orangnya keras, orangnya sembrono dan segala macam, saya nggak bisa kalau suruh bertekun, saya suruh dan segala macam. Ya, Yakobus mengatakan, ya kalau gitu mintalah pada Allah untuk mempunyai hal itu, mempunyai hikmat. Meminta ya. Begini Bapak Ibu, bukan berarti Tuhan Maha Tahu, ya kita nggak usah berdoa deh, Tuhan Maha Tahu. Bukan, tetapi diharapkan dengan kita berbicara pada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, itu terjadi hubungan gini. Setelah anak saya vaksin, saya tanya, di mana vaksinnya? Kalau dia tidak merespon, ya vaksin ya seperti itu, disuntik ya udah gitu. Ya sudah. Tetapi kalau dia menganggap, gimana tadi vaksinnya? Aduh capek nih, harus antri begini. Oh ya masa? Nah, terus berapa orang? Oh banyak deh pokoknya. Kita harus prokes. Terjadi hubungan, terjadi saling dengar, kontak mata, saling membuka hati, terjadi pembicaraan, empati, saling merasakan gitu kan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi berdoa, berbicara dengan Allah harus kita lakukan agar terjadi hubungan, terjadi suatu keseimbangan. Bukan berarti Tuhan kan Maha Tahu, ya udahlah gitu. Tidak ya. Nah, demikian selanjutnya sampai ayat ke-6. Saya bacakan. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang,
Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Jangan bimbang. Kita sudah mempunyai ketekunan, kita sudah mempunyai hikmat. Jangan bimbang. Kalau bimbang, ya terombang-ambing lagi kita. Tidak berpendirian. Dan ayat terakhir mengatakan, ayat 7, orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari ia. Jangan menerima kita, akhirnya kita nggak percaya, habis gimana? Apa yang diharapkan? Tetapi bagaimana ya kita memperharui hidup kita kalau kita nggak percaya? Iman kita tadi kan seharusnya setelah diuji mempunyai hikmat gitu ya, mempunyai hikmat. Nah, itu yang harus kita pertahankan. Jadi sekarang setiap masalah, setiap pencobaan, setiap kefrustasian, setiap kekhawatiran, mari kita mengubah cara pikir kita membuat bahagia sehingga kita menerima cobaan itu dan mengalaminya dan melewatinya. Menerima cobaan itu, mengalaminya dan melewatinya. Seperti itu. Kalau kita menganggap sesuatu jadi suatu masalah, ya akhirnya nanti akan jadi masalah. Dari surat Yakobus mengajarkan pada kita bahwa bagaimana kita menanggapi cobaan-cobaan itu dan membuat pola pikir kita menjadi bahagia. Agar apa yang kita alami sebagai orang Kristen bukan berarti kita luput dari pencobaan, tetapi setiap pencobaan mempertebal iman kita. Mari kita hadapi kehidupan ini dengan sukacita, seperti yang dikatakan di kitab Yakobus. Bahkan kita taruh masalah kita taruh kekhawatiran kita kepada salib Yesus. Mengatakan, kalau tadi Yakobus adiknya ini, Tuhan Yesus ngomong, mari datang padaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Di kitab Matius dikatakan seperti itu. Tuhan memberkati. Mari kita bahagia menjalani pencobaan-pencobaan yang ada. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kami. Tuhan mengerti akan firman-Mu. Mulai saat ini Tuhan, kami ingin mencoba. Kami akan mengalami pencobaan-pencobaan itu dengan merubah sikap kami menjadi orang-orang yang bahagia sesuai dengan kehendak-Mu. Pimpin dan sempurnakan kami Tuhan, beri kesehatan pada kami semuanya, agar menjalani dan melalui pandemi ini sampai pada akhirnya dengan selamat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Walau seduh hatimu remuk, Tuhan mengatasi tiap kemelut. Ya Tuhan, tolong ku yang lemah. Setiamu kokoh selamanya. Bapak Ibu terkasih, nanti di akhir doa syafaat, sebelum doa Bapa kami, akan diberikan waktu 1 menit untuk berdoa secara pribadi. Doakan untuk pokok doa yang belum kami sebutkan, misal seperti anak-anak, cucu, saudara, tetangga, atau siapapun yang membutuhkan dukungan doa kita. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu dengan ungkapan syukur atas segala berkat-berkat-Mu yang terus Engkau limpahkan kepada kami masing-masing. Walaupun kami masih tetap harus di rumah, tapi kami yakin dan percaya Engkau akan terus menjaga kami di dalam segala aktivitas dan kegiatan kami. Di dalam doa syafaat pada hari ini, kami mau bawa Tuhan, orang tua kami, dalam doa ini. Tuhan senantiasa berkati dengan semangat, kesehatan, dan sukacita bagi orang tua kami ini, sehingga dengan semangat dan sukacita dan mereka terus sehat, ini juga bisa menjadi kesaksian atas pemeliharaan Tuhan. Berkati anak cucu mantu juga supaya mereka bisa bahagia bersama para orang tua, eyang atau adi yuswa ini. Kami berdoa bagi Ibu Kusnandia Bejo Prawoto, Ibu Sri Hartati Dawami, Ibu Sri Kalsirah Sunarto, Ibu Sunarsi Mulyo Sutarjo, Ibu Sarminah Sadiman, Ibu Sukarti, Ibu Sihmuwarni Rahayu Budi Sukamto, Bapak Pitoyo, Ibu Puja Suti Sudono, Bapak Sudono, Bapak Ase Mujiono, Bapak Esparmun. Juga kami mau bawa dalam doa saudara-saudara kami yang masih di dalam perawatan ataupun dalam proses kesembuhan. Saudara Sri Hesti Indrawati, Ibu Rini Larastiati, Ibu Naomi Iskak, Bapak Sabto Raharjo, Ananda Natania Widan, Ananda Elizabeth, Bapak Yos Sunarjo, Ibu Yunian Rosa Lestari, Saudara Lutania, Ibu Amirah Jumadiono, Ibu Sri Suyatni, Bapak Iman Santoso, Bapak Widi Laksono, Bapak Pardi Susanto, Bapak Irwan Martono, Bapak dan Ibu Yosep Prusanto, Saudara Christian Armantio, Bapak Ibu Sumadi dan Saudara Christian Gunanto, Ibu Sri Sumarni, Pendeta Adelia, Bapak dan Ibu Ruswadi, Saudara Malvin Krishna, Bapak dan Ibu Sulimin, Ibu Herlamto dan Saudara Krishna, Bapak dan Ibu Hendrik, Ibu Eka Wahyuning, keluarga Budi Basuki, Bapak Christian Dwi Mahadianto, juga Bapak dan Ibu Alfadianto Hestu, Bapak Ibu Santoso Budi Raharjo dan Saudara Jeremy, keluarga Andreas Marunduri, Diaken Matius Sugeng, Ibu Sri Mulyati Widito, Saudara Kevin Christian Avianto,
Saudara Pasca Priyono dan Saudara Susana Kurniawati, Bapak Andreas Pranowo, Bapak Yohanes Wiono, Saudara Yohan Amos, Bapak dan Ibu John Maurits Ramandei, Bapak Febrianto Eko Prayitno, Ibu Ekowati Puji Astuti. Tuhan yang mengerti pergumulan mereka di dalam kesakitan mereka, di dalam kelemahan tubuh mereka. Tapi kami yakin dan terus percaya Bapa, Engkau selalu mengulurkan tangan-Mu untuk menjamah mereka. Engkau akan selalu menyertai mereka di dalam memerangi penyakit mereka di dalam masa pemulihan. Engkau juga terus menyertai saudara-saudara, pasangan, anak, ataupun siapapun yang merawat mereka. Engkau berikan kesehatan dan kesabaran bagi yang merawat mereka. Kami juga mau berdoa bagi keluarga jemaat seperti Saudara Joko Sulistiono, Ibu In Paulus, Ibu Raminten, Ibu Shores, Bapak Sosi Hite, Bapak Kalam, Bapak Taslim Dwio Taryono, Bapak Hartoyo, Ibu Endah Hayuni, Ibu Sukarni, Bapak Beni Wido. Mereka semua ini membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Dan kami terus yakin dan percaya Engkau akan terus menyertai mereka. Kami juga berdoa supaya Engkau memakai kami Tuhan menjadi alat-Mu untuk membantu saudara-saudara kami ini. Kami juga berdoa Bapa bagi jemaat yang memiliki rupa-rupa pergumulan, untuk jemaat yang sedang mencari pekerjaan, membuka usaha baru dan berjuang untuk memperoleh penghidupan seturut kehendak Tuhan. Jemaat yang sedang mencari teman atau pasangan hidup, menantikan buah hati, mengalami permasalahan atau keretakan di dalam keluarga. Juga untuk muda-mudi yang sedang merindukan jodoh atau pasangan hidup seturut kehendak Tuhan, keluarga yang sedang merindukan buah hati dalam perkawinan mereka, anak-anak sekolah dalam masa untuk memperoleh jenjang sekolah yang lebih tinggi, baik SD, SMP, SMA, kuliah, persiapan masuk sekolah secara tatap muka. Tuhan juga terus berkati rupa-rupa pergumulan kami ini. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan. Sertai saudara-saudara kami ini sehingga mereka memahami bahwa mereka terus mendapatkan pengharapan dalam penyertaan-Mu. Bahwa Tuhan terus mendengar doa mereka. Kami juga mau berdoa Bapa untuk GKJ Ebenezer, untuk para pelayan dan hamba Tuhan, pendeta, majelis, pengurus komisi badan wilayah, juga pegawai gereja. Mohon Bapa agar mereka Kau berikan kekuatan dan hikmat kebijaksanaan agar dapat mengelola gereja dan membimbing jemaat sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk pelaksanaan ibadah minggu secara online masing-masing keluarga di rumah pada masa pandemi COVID-19 ini atau pada masa KM. Mohon berkat dan penyertaan dari Tuhan untuk semua personil yang menjadikan ibadah online ini bisa berjalan dengan lancar dan menjadi berkat untuk semua jemaat. Dan jika sampai sekarang kami masih melaksanakan ibadah online ini, Engkau juga berikan kami, jemaat-Mu ini kesabaran, walaupun memang kami juga merasakan kerinduan yang begitu besar untuk bersekutu bersama kembali di rumah-Mu di gereja. Tapi Engkau terus mau ajar kami untuk bersabar, ajar kami untuk mematuhi prokes-prokes yang ada, sehingga juga membantu pemerintah dalam mengupayakan lingkungan yang bebas COVID. Kami juga terus berdoa Bapa untuk persiapan GKJ Ebenezer dalam peribadatan dalam memasuki ibadah tatap muka yang terbatas. Kami terus berdoa Bapa supaya pelaksanaan vaksinasi COVID-19 juga bisa berjalan dengan lancar dan berhasil.
untuk tenaga medis, sukarelawan, pasien, ataupun korban COVID-19. Engkau terus Bapa, Engkau terus mau sertai mereka. Engkau terus mau sertai keluarganya. Sehingga Engkau berikan mereka hati yang terus bersuka cita walaupun di tengah hal-hal yang sedang mereka alami. Kami juga berdoa untuk para ahli kesehatan yang berupaya untuk menemukan obat COVID. Kiranya Engkau juga mau berikan mereka hikmat kebijaksanaan Bapa, sehingga di dalam usaha mereka pada akhirnya nanti hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Kami juga mau berdoa bagi keluarga atau jemaat yang terdampak dari wabah COVID ini, yang mengalami kesulitan ekonomi, pekerjaan, usaha, dan PHK. Kau terus mau ajar mereka untuk selalu bersandar kepadamu, selalu berusaha, tidak mudah menyerah, dan tidak meninggalkan Tuhan karena hal seperti ini. Kami juga mau berdoa Bapa bagi GKJ Kanaan, GKJ Bumi Indah, GKJ Remia Calon Perempatan Sawangan yang sedang bergumul di dalam proses perizinan dan pembangunan. Kiranya Tuhan terus memberikan mereka pengharapan dan mengerjakan bagian-bagian mereka. Dan biarlah mereka boleh terus meyakini bahwa pertolongan Tuhan akan indah dan tepat pada waktunya. Kami juga mau berdoa Bapa untuk korban bencana alam dan korban berbagai musibah yang sedang terjadi di Indonesia maupun di dunia. Kau berikan mereka pertolongan dan penyertaan. Juga untuk bangsa Indonesia, juga para pemimpin atau penyelenggara pemerintahan, baik presiden, wakil presiden, dan jajaran di bawahnya. Engkau mau berikan mereka juga hikmat dan kebijaksanaan dan hati yang selalu mengasihi, sehingga pada akhirnya nanti nama-Mu yang dipermuliakan. Dan kami juga mau berdoa Bapa untuk perdamaian di dunia ini, supaya juga dengan adanya perdamaian dunia, kami juga bisa benar-benar merasakan kasih-Mu yang ada di antara kami. Bapak dan Ibu, silahkan doakan untuk doa-doa pribadi yang belum didoakan. Ya Tuhan, inilah doa permohonan kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan,
dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi-Mu, percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Berserah kepada Yesus, ku berikan diriku. Beri kasih-Mu dan kuasa-Mu yang berkati anakmu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat